semuanya. Jadi hari ini kita akan review assignment. Kita bahas assignment yang kemarin jadi tugas. Itu ada assignment yang pertemuan ketiga, terus habis itu assignment pertemuan keempat, sama nanti ada 3 assignment baru yang aku harap kalian coba dulu. Terus nanti kalau misalnya bingung jawabannya bisa dilihatnya tuh di video ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu yang assignment pertama. Assignment pertama ini itu kalau kalian ingat itu tentang Regitor Engineering. Jadi ini ada beberapa informasi tentang Regitor Engineering di tanggal 30 Juni 2020. Jadi dia ada plan and equipment, trade payable, short term borrowing, inventory, property, dan selanjutnya. Sampai ke yang terakhir ada 30 profit for the year 30 Juni 2020 sama drawingnya berapa gitu ya. Yang ini nih, harusnya yang ini drawingnya. Yang ini, tunggu aku kasih tahu dulu. Yang ini harusnya ke sini, di bawah sini. Drawing gitu ya. Nah, selanjutnya kita diminta apa nih? Kalian diminta untuk bikin pertama statement of financial position, kedua statement pertama itu statement of financial position untuk bisnisnya itu untuk sampai tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan soal yang tadi di slide yang pertama, slide yang ini, ya kan? Nah, yang kedua yang diminta adalah apabila tiba-tiba nih di sini nih ada revalue of property. Jadi propertinya itu ada perubahan nih value-nya. Jadi 115.000. Terus abis itu juga ada perubahan di net realizable value di inventory-nya menjadi 38.000. Nah, terus kalian diminta untuk bikin revise statement of financial position-nya gitu. Nah, sekarang kita bahas nih yang pertama dulu. Kalau dari soal yang ini, dari data-data ini, gimana caranya kita bisa bikin statement of financial position? Yang pertama, berarti kan statement of financial position kan bentuknya seperti ini ya. Nanti jangan lupa kalau misalnya di UTS atau di tugas-tugas selanjutnya, nanti ada judul nih di sini nih. Judul di sini, terus periodenya kapan. Baru nanti kalian bagilah. Yang pertama nih, yang harus dilakukan apa? Kalian tulis dulu aset, non-current asset, sama ada current asset. Total asetnya berapa? Yang ini. Ditulis dulu tuh yang ini. Kedua, pasti ada apa? Kedua itu pasti ada namanya equity. Equity, terus di equity dan liability. Di equity itu ada non-current liability sama di equity itu ada equity doang, terus di liability ada dua, non-current liability sama current liability. Baru ada totalnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya baru kita masukin tuh dari soal yang pertama. Langsung aja dimasukin kan. Di sini kita lihat. Kita bisa lihat langsung yang dimasukin apa aja. Pertama, yang non-current asset ada apa aja? Pasti plant and equipment. Itu pasti. Terus property itu pasti. Terus abis itu apa lagi? Motor vehicle itu pasti. Terus abis itu ada fixture and fitting, itu juga non current asset kan. Terus ada lagi nggak kira-kira? Coba kita lihat. Udah dong. Berarti cuma ada pertama plant and equipment, property, motor vehicle, sama fixture and fitting. Terus berarti langsung gimana? Langsung aja dimasukin ke sini. Oke, plan property-nya itu 72, plan and machinery 25.000, fixture and fittings 9.000, motor vehicle 15.000. Terus ditotalin lah ini, total non-current assetnya segini. Selanjutnya kita lihat nih di soal, masuk ke yang current asset. Current asset itu berarti apa aja nih current asset, harta lancarnya tuh apa aja gitu ya. Bahasa Indonesia itu harta lancar. Berarti yang harta lancar itu ini. Pertama, inventory. Terus abis itu trade receivable. Terus apa lagi? Harta lancar. Pasti cash dong. Ini udah paling penting nih, pasti cash. Nah, terus ada lagi nggak? Nggak ada kan? Semuanya itu di luar dari harta. Nah, ya udah langsung aja dimasukin ke
current asset nih, ada inventory mas berapa, trade receivable berapa, cash in hand berapa. Terus langsung ditotalin, udah deh kita langsung dapat yang ini. Total aset adalah 121.000 tambah 94.500 adalah 215.500. Sekarang yang selanjutnya kita akan masukin nih equity. Equity-nya itu dari mana sih equity-nya? Kita lihat lagi di sini. Equity kita masukin dulu yang gampang dulu deh. Kita masukin yang liability. Liability itu kan ada dua tadi, non-current liability sama current liability. Nah, yang masuk ke non-current liability itu apa? Berarti non-current liability itu yang termasuk adalah pertama apa? Si ini dong, long term borrowing. Itu masuk dong ke non-current liability. Terus ada nggak yang masuk lagi? Nggak ada dong. Karena apa nggak ada? Karena sisanya adalah si trade payable sama short term. Trade payable sama short term itu masuk kemana? Masuk ke current kan? Current liability. Berarti ini masuk ke current liability. Nah, langsung aja dimasukin ke sini. Oh ya udah, dia berarti masuk long term-nya berapa, trade payable-nya berapa, short term borrowing-nya berapa, kayak gitu. Nah, terus ditambahin tuh. Sekarang total non current liability itu berapa? 51.000. Kalau current liability totalnya ada 44.000 kayak gitu ya. Terus lihat lagi sisanya itu yang belum kepake apa ya? Yang belum kepake itu sisanya adalah equity tanggal 1 Oktober. Terus abis itu ada profit sama ada drawing. Begitu kan? Ya udah berarti dimasukin aja. Langsung dimasukin tunggu aku mau cari warna yang lain. Kalau gitu langsung aja dimasukin nih equity sekarang. Terus drawing, sisanya kan tinggal ini, sama profit itu masuk kemana ya? Berarti langsung dimasukin. Oke, dia ada profit 18.000. Drawingnya, profit itu kan pasti menambahkan dong, ya kan? Terus abis itu drawingnya itu ada drawingnya itu ada 15.000 tadi. Terus kayak gini nih pikirnya, profit itu pasti menambahkan, makanya dia itu positif. Sedangkan kalau misalnya drawing itu kan, drawing itu kayak si bahasa Indonesia itu apa ya? Jadi drawing itu misalnya kita pakai modal kita gitu, kita mau menggunakan modal kita pakai itu drawing gitu, kita jadi kayak tarik modal kita gitu. Nah, bukan tarik sih, kita mau menggunakan modal kita itu drawing. Berarti karena kita menggunakan berarti dia minus dong, makanya 15.000-nya itu di minus gitu. Nah, ini nih 120.000 ini equity-nya ini dapat dari mana? Dapat dari sini nih tadi. Yang jadi kan tadi di soalnya dilihat nih tanggal 1 Oktober 2019 segini. Terus tiba-tiba ada ini, ada profit, ada drawing. Berarti kan gak mungkin kita taruh langsung equity-nya 117 dong. Ada perubahan di sini. Makanya kita hitung dulu di sini buat dapat closing balance tuh sebenarnya akhir tahun itu berapa gitu ya. Makanya jadi tinggal ditulis aja 117.000 ditambah profit dikurangin drawing. Makanya si closing balance-nya ada 120.000 begitu. Sekarang baru kita hitung lah total equity kita sebenarnya berapa. Berarti langsung masukin equity yang udah perhitungan ini 120.500 terus ditambah 51.000. Ini aku itu ya 120.500 ditambah 51.000 ditambah 44.000, totalnya adalah si 215.500. Berarti kalau kita lihat total yang ini dengan si total aset sama dengan equity tambah liability. Berarti statement of financial position kita udah correct nih, udah bener gitu, dipastikan
Kayak gitu aja gampang kan kalau yang ini ya, seharusnya udah ngerti. Terus yang kedua, sekarang kita mau lanjut ke yang ini, pertanyaan yang kedua. Sekarang tiba-tiba ada tambahan soal. Ternyata ada revalue of property 115.000 pound sterling, dengan ada juga perubahan nilai net realizable value untuk inventory di akhir tahun sebesar 38.000. Berarti kita lihat, yang ini itu kan semuanya sama dengan yang kita udah buat nih. Perubahannya itu bedanya apa? Perubahannya itu bedanya adalah di sini. Kalian lihat perubahannya. Tunggu diganti dulu. Perubahannya itu pertama di sini. Berarti kan dia tadi yang berubah itu adalah si ini ya, property. Terus abis itu sama inventory. Kita lihat nih. Awalnya propertinya itu adalah harganya adalah yang ini. Propertinya adalah yang ini, 72.000. Lalu si inventory adalah 45.000. Berarti yang akan diganti adalah si 72.000 dan 45.000. Cara gantinya gimana? Ya udah langsung diganti aja. Sekarang kalau kita lihat lagi, sebentar. Kalau kita lihat berarti langsung aja ganti. Properti adalah dari tadi 45.000 diganti jadi 115.000. Terus abis itu inventory yang sebelumnya adalah inventory-nya adalah 45.000, dia berubah value-nya jadi 38.000. Ditulis juga aja tinggal 38.000. Nah, setelah itu ada nggak ya yang perlu diubah lagi? Kalau misalnya sekarang nggak diubah, nilai dia punya beda dong. Nih, nilai total aset sekarang kan sebelumnya kan 215.000 karena belum ada perubahan antara properti dan inventory. Maka dari itu kita harus mengganti equity kita di dalam equity dan liability kita, karena biar harus balance di antara total aset dengan total equity dan liability gitu ya. Nah kalau kayak gitu kira-kira dia bakal mempengaruhi apa? Kalau kita biar gampangnya, jadi kalian gak usah pusing, jadi kalian pikirnya gini, misalnya berarti kan yang tadi berbeda itu adalah properti, kedua adalah inventory. Apakah dia akan mengganti liability? Nggak mungkin dong mempengaruhi liability yang udah ada. Pasti yang dia mempengaruhi adalah hanya si bagian equity. Ya udah, berarti karena dia akan mempengaruhi bagian equity, berarti equity-nya itu yang kita ubah. Yang tadinya adalah closing balance 120.500 ditambah 43.000. Kenapa ditambah? Ada perubahan kenaikan nilai dan ada penurunan nilai si inventory 7.000. Makanya dikurang. Jadi sekarang total equity-nya ada 156.000. Sehingga kalau dijumlahin jadi 251.500. Jadinya total aset dan total equity dan liability adalah balance. Begitu ya. Itu untuk yang soal yang nomor 1. Selanjutnya kita lihat yang ini. Sebentar. System preference, displaynya agak error. Sebentar ya. Oke. Sekarang aku masuk dulu ke sini. Mana itu?
Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian yang assignment 2. Assignment 2 itu soalnya apa? Assignment 2 itu adalah soal yang Berly & Co. Ini mungkin kebanyakan dari kalian bingung nih. Berly & Co. itu gimana tuh jawabannya? Padahal dikasih tahu cuma kata-kata aja semuanya kan. Makanya kemarin dibilang apakah harus buat jurnal dulu atau enggak. Sebenarnya nggak usah buat jurnal dulu. Yang penting kita tahu nih kalau statement of financial position itu kita harus bagi antara current asset, terus kita bagi aset dan liability-nya. Yang mana yang masuk current asset, mana masuk liability. Yang mana masuk current asset dan non current asset, yang mana masuk non liability sama current liability. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari soal yang pertama nih. Yang pertama ini owner kan kasih modal 50.000 yang dia langsung masukin ke bank account. Terus yang ini ada rent ya. Rentnya harga 20.000 tapi tuh dia agak telat bayar, jadinya akhirnya dia bayar 25.000. Terus ada tax. Taxnya itu dibayarnya itu selama tax yang dia bayar itu yang pertama untuk periode 1 sampai 31 Maret 2019 itu 500. Kalau untuk 1 April 2019 sampai 31 Maret 2020 itu 1.200. Begitu. Lanjutnya ini bisa baca sendiri ya. Soalnya kan udah dibaca. Nah, sekarang kita langsung jawab pertanyaan, jawabannya itu gimana. Pertama yang diminta itu kan adalah apa? Yang diminta itu adalah ini statement of financial position. Yang kedua yang diminta adalah income statement. Berarti ya udah kita buat nih. Pertama nih yang gampang dulu, kita bikin income statementnya deh. Misalnya kita bikin income statement. Kenapa income statement? Soalnya paling gampang tuh income statement menurut aku ya. Nah, sekarang kita lihat nih income statement. Income statement itu kan caranya adalah kita harus cari gross profit dulu. Terus gross profitnya nanti dikurangin expense kita, jadilah profit of the year kita. Nah, gross profit itu dapat dari mana? COGS itu kan. Sekali lagi nih, COGS ini, COGS atau cost of sold, itu dapat dari mana? Bisa ada dua kan. Yang kemarin itu ada perhitungannya, sama kalau nggak dia dikasih tahu nih dari awal, dari soal. Jadi harus hati-hati dilihat itunya, gitu ya. Terus abis itu sales revenue dari mana? Ini juga harus hati-hati nih. Apakah dia langsung keluarin dari soal nilainya berapa, atau dia harus menghitung berdasarkan yang itu loh, yang inventory price-nya, misalnya dia masuk ke FIFO, LIFO, atau average cost gitu kan. Itu harus diperhatikan. Ini yang sales sama cost of goods sold ini harus diperhatikan ya. Begitu. Nah, ini sekarang kita lihat nih dari soal yang pertama. Ini 150.000 tambah 35.000 dari mana? Dari sini pertama. Di sini kan dengan jelas dikasih tahu. Yang ini. Ini yang jelas dengan jelas dikasih tahu. Kalau misalnya dia ada nih, sales revenue sebesar 152.000 dengan cost of sale-nya 74.000. Kedua, dia ada cash sales revenue. Ini kan sales revenue on credit. Ini ada cash sales revenue itu sebesar 35.000 dengan cost of sales atau cost of goods sold-nya adalah sebesar 16.000. Berarti ini tuh masuk apa? Apakah ini kredit dia nggak masuk revenue? Enggak, tetap masuk dong, karena kan ini semua kita mau menghitung revenue kita, gitu ya. Berarti langsung aja dibuat di income statement-nya, dimasukin tuh 152 sama 74.000. 150 sales revenue untuk yang tadi 152 tambah 35, terus cost of goods sold-nya kan juga ada dua kan. Tadi dia ada dua tuh, maksudnya ini nih. Ada dua tuh dari sales revenue and cash sales revenue gitu ya. Nah, 152 ditambah 35 yang ini
Terus 74 ditambah 16.000 untuk yang cost of goods sold-nya. Ya udah, langsung aja dimasukin. Terus sales dikurang COGS itu adalah gross profit. Berarti gross profitnya adalah sekarang udah dapet nih. Yang pertama, cost of goods sold-nya adalah gross profitnya adalah 97.000. Sekarang kita tinggal masukin nih rent, ada nggak rent, rates, terus abis itu wages, electricity, bad debt, fan depreciation, sama fan expense. Ini semua expense kita yang kita mau masukin yang akan mempengaruhi income kita. Itu dari mana? Lihat dari soalnya. Pertama, dia kasih tahu nih, metodenya adalah depreciation-nya ya adalah straight line. Berarti dia akan pakai straight line yang langsung dibagi per tahun aja. Terus yang kedua, dia ada bad debt nih, bad debt 400, berarti dia ada bad debt 400. Terus apa lagi nih? Terus dia ada rentnya itu dilihat dari sini. Pertama, dia ada rent 20.000. Rent 20.000 tuh yang dari soal nomor 2, yang ini. Dia ngerent 20.000. Terus abis itu dia ada rates itu yang ini nih, bayar tax kan, bayar tax 500.000. Nah tapi apakah 1.200 nggak masuk? Tetap masuk, tapi cuma masuk yang ini nih, 500.000. Terus dia ambil 1 April sampai 31 Desember 2019. Ini kan sampai Maret, berarti kita hitung nih, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 9 bulan kan. Berarti ini yang dimasukin cuma 9/12 dikali 1.200. Berapa tuh 9/12 dikali 1.200? Coba aku hitung kalkulator. 900 kan? 1.200 dibagi 12 dikali 9, 900. Berarti sekarang rates dia adalah 900 gitu. Rates ini dipakai nih ratesnya. Selanjutnya dia ada apa lagi di soal? Oh, dia ada depreciation. Depreciationnya itu dari mana? Ini nilainya berapa dikurangin residualnya berapa, nilai residunya dibagi 4 tahun, dia bilang 4 year. Berarti 12.000 dikurang 2.000 dibagi 4, itu adalah fan depreciation-nya, fan depreciation. Terus ada wagesnya itu dari mana? Langsung aja ditulis 33.500 sama 630. Ada electricity bill lagi 1.650 sama 620. Nah setelah itu kira-kira ada lagi nggak yang akan masuk? Nggak ada lagi kan? Karena udah selesai nih semuanya, udah yang inventory gini-gini kan, itu nanti masuk untuk statement of financial position karena current asset kan. Ya udah, berarti langsung aja dimasukin. Oh ada lagi nih, satu lagi, sorry, yang ini fan expense itu kan mengurangi itu, berarti dia akan masuk. Berarti langsung aja dikeluarin nih, jadi totalnya segini. Ini kan 900 tadi ya, yang dia cuma ambil periodenya 1 April sampai 31 Desember 2019. Terus abis itu ini penambahan gini-gini kan semua ada di soal, ini juga ada di soal. Terus abis itu bad debt juga di soal, depreciation kan ini nilainya dia dikurangin nilai residu dibagi sama total tahunnya. Dapatlah profit of the year 26.900. Sekarang kita tinggal masukin apa? Tinggal masukin statement of financial position-nya. Statement of financial position-nya adalah dapat dari mana? Ini, delivery fan 12.000 kurang 2.500. 2.500 itu dari mana ya? Delivery fan itu yang ini nih, yang kita beli ini. Delivery fan itu yang kita beli. Yang kita beli ini nih 12.000. Terus 2.500 itu apa? Kan ini ada pengurangan di 1 tahun ini kan, ada pengurangan dong. Pengurangan si depreciation, berarti value-nya ada yang berkurang. Nah itu makanya kita kurangin nilainya, 12.000 dikurang 2.500 gitu. Yang ini. Terus inventory itu dapat dari mana? 143.000, 12.000, 74.000 sama 16.000. Lihatlah dari sini inventory yang tadi aku bilang masukin. 143.000 ditambah 12.000. Terus abis itu kenapa harus dikurangin lagi?
Karena dari inventory yang dibeli ini kan ada cost-nya kan, ada cost yang tadi tuh, yang cost itu cost yang dari salesnya, cost of salesnya, makanya harus dikurangin 74.000 sampai 16.000 begitu. Nah itu adalah masuk ke bagian aset yang inventory. Kalau misalnya trade receivable itu dapat dari mana? Ada juga di soal, kita lihat nih trade receivable di soal yang nomor berapa ya? Nih, trade receivable yang pertama ada 132.000. Terus ada nggak ya trade receivable lagi? Trade receivable lagi. Ada. Ini dia. Trade receivable ini kan langsung receive trade receivable. Ini nih yang tadi aku bilang nih. Kan penjualan kita sih, pendapatan kita, revenue kita itu ada yang sales dari kredit sama ada yang dari cash. Yang dari kredit itu kan sama dengan trade receivable. Berarti dia masuk nih ke dalam trade receivable. Kita ganti aja nih pennya biar gak pusing warnanya. Berarti trade receivable ini 152.000 dan si ini. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Ada, jangan lupa di soal itu ditulis nih. Ada bad debt yang tadi kita udah kurangin di income statement kita. Dia itu dari mana? Dari bad debt-nya si trade receivable, nggak bisa bayar tuh piutangnya si customer. Berarti ini mengurangi trade receivable-nya. Gitu. Makanya jadi begini. Nah, selanjutnya ini cash at the bank. Cash at bank itu dari mana nih cash at bank? Cash at bank itu ya udah langsung aja 50.000 yang pembayaran langsung dimasukin. 50.000 ini kan yang equity kita tuh yang pertama kali kita langsung masukin ke bank. Berarti kita ada cash 50.000. Dikurangi kita bayar 25.000 rent. Rentnya karena harusnya 20.000 tapi kita bayarnya 25.000. Terus abis itu kita bayar juga itu yang 500 itu rates-nya. Terus 1.200 itu rates untuk semuanya. Yang kalau yang di income statement kan pendapatan kita yang tahun ini doang. Kalau sebenarnya kan kita udah bayar 1.200 tuh di soal yang ini. Yang mana sih? Yang ini. Sebenarnya kita kan udah were paid during the year. 1.200 berarti ternyata udah dibayar. Berarti di statement of financial position kita taruh dong 1.200 juga. Terus 12.000 itu dari mana? 12.000 itu ya dari sini nih, kita beli mesin. Terus dan lain-lain nih, ini langsung dimasukin aja, ini semua perhitungan kita. Nah, yang nambah ini apa nih? Yang nambah ini adalah kalau misalnya kayak tadi nih, nambah yang cash nih, yang cash apa aja ya yang nambah yang cash. Pertama yang nambah cash tadi, wah ada receive from trade receivable, wah ada 132.000. Terus abis itu wah ada tambah cash, ini ada uang cash 35.000, berarti kan ini ada uang cash dong 35.000 nambah kayak gitu. Yang selebihnya berarti dikurangin, kayak ini 9.400 dikurangin. Terus abis itu and then yang 1.650, terus abis itu yang 33.500 sama yang udah segitu doang. Jadi ya udah deh, langsung lah total asetnya cash at the banknya adalah perhitungan ini semua, jadi adalah 5.300. Selanjutnya prepaid expense ini apa ya? 5.000 dan 300. Yang ini mau 5.300 ya. Yang ini itu total tadi cash at banknya ada 720. Prepaid expense berarti expense yang lain nih. Expense yang lainnya itu dari mana? Carilah dia, ada nggak expense yang lain? Langsung aja dimasukin tuh 5.000 dan ini soalnya beda. 300 kan tadi. Selanjutnya masukin tuh trade payable, tinggal masukin dari soal tadi ada gak accrued expense, ini yang tadi tuh yang pembayaran ini nih. Pembayaran ini kan ini bayar gaji 33.000. Tapi sebenarnya at the end of the year the business owe 630 of wagesnya itu for the last week
of the year, makanya dia masuk jadi ke pembayaran prepaid expense gitu ya. Accrued expense yang accrued. Berarti ya udah langsung 1.250. Ya udah deh, nanti akhirnya udah bener nih kalau kalian udah masukin semuanya yang dari soal. Jadinya total aset sama dengan total equity and liability 100.150. Begitu. Nanti kalau misalnya bingung langsung tanya aja di forum gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini ada soal nih juga ceritanya. Ini itu untuk cari tahu nih, dikasih tahu re-rating periodnya segini, terus abis itu at the end of period segitu, kira-kira perubahannya itu apa nih, re-rating periodnya saat ini tuh segini, at the end of periodnya segini. Terus ada yang paid, ada yang sebagai expense, ada yang prepaid, ada yang sebagai accrual. Kalau misalnya ada rent payable, kita suruh jawabin nih A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa, F berapa. Berarti ya udah, ini gampang nih, ini gampang. Misalnya rent payable ada 10.000. Terus di akhir tahun, di akhir period itu tinggal 1.000. Berarti expense-nya berapa ya? Ya berarti langsung aja expense-nya 9.000 dong. 9.000. Terus abis itu rates insurance yang udah dibayar atau di receive 5.000. Terus abis itu at the end of the year 1.000. Berarti dia ada apa? Ada penambahan dong expense-nya. Jadinya adalah di sini 6.000. Gitu. Kenapa 6.000? Jadi maksudnya gini nih, dia receive 5.000. Tiba-tiba di akhir period kok tinggal 1.000. Berarti dia kan ada penambahan expense atau penambahan rates itu kan, makanya dia jadi di sininya B-nya adalah 6.000. Terus sekarang yang general expense itu di expense-nya adalah si 6.000. Terus at the end of the year 1.000. Berarti general expense yang paid ini di re-rating period berapa ya? Berarti adalah berapa? 7.000 gitu. Sekarang interest payable on borrowing itu ada 3.000 re-rating periodnya, terus expense-nya ada 2.500. Berarti at the end of the year tinggal dikurangin aja, ada 500. Kayak gitu. Sekarang salary-nya itu di expense-nya adalah 9.000, at the end of periodnya adalah 3.000. Berarti salary-nya itu paid-nya itu 6.000 gitu ya. Sekarang yang rent receivable itu expense-nya 1.500, terus at the end of the year 1.500. Berarti di sini paid-nya adalah 3.000. Begitu. Jawabannya begitu ya. Ini nggak keluar di UTS, nggak ada yang kayak gini sih, cuma supaya kalian ngerti aja. Ada yang kayak pelaporan kayak gini, terus jadi kalian tahu nih tiba-tiba kenapa, misalnya nih kalian lihat ada paid, ada expense 1.000, terus di sini ada 9.000. Kok at the end of the year-nya 1.000 ya? Terus kayak di sini deh membingungkan nih, misalnya yang ini. General expense dari 7.000 di paid, terus abis itu expense-nya 6.000. Kok at the end of the year-nya 1.000? Berarti kan sisanya 1.000. Kayak gitu kan. Jadi tahulah cara pembacaannya gitu. Ini udah aku kasih tahu juga nih jawabannya. Nah sekarang ini yang buat bikin apa ya, soalnya itu bikin apa ya, lupa. Kita bikin revised financial statement dari yang ini nih. Kita benerin in financial statementnya ada ini semua, kita benerin, kita bikin lah revised financial statementnya. Berarti cuma financial statement doang nih, kita lihat nih financial statementnya.
invest, kayaknya bikin income statement juga. Kalau misalnya nggak bikin income statement, nanti nggak bisa tahu yang lain-lain ya. Berarti nih harusnya bikin income statement juga nih harusnya di soalnya. Nah, yang pertama kita yang aku bilang nih paling gampang adalah kita bikin dulu sih income statement supaya kita bisa dapat interest payable, maksudnya bisa dapetin yang taxnya, profitnya gitu-gitu ya. Supaya lebih gampang nanti kita masukin ke statement of financial position. Nah, sekarang kita lihat nih, itu dapat dari mana? Kalau income statement kan berarti dari revenue. Revenue-nya itu pertama, oh ini soalnya, yang ini. Revenue-nya itu adalah ini 1.850. Kok hilang? Sebentar ya. Maksudnya agak-agak error. Nih, revenue-nya ada 1.850. Cost of sales-nya berapa? Ini dicatat ulang aja, terus tapi ada yang kita ubah. Semuanya dicatat ulang, perubahannya itu berdasarkan dari sini. Pertama, dia ada purchase invoice of goods sold, maksudnya purchase invoice for good, barang dia beli 23.000, yang this mean that the cost of sales figure in income statement has been understated. Berarti belum masih understated kan. Terus abis itu dia beli juga vehicle 8.000 with depreciation amounting to 5.000 pound sterling was sold di 30 Juni 2016 sebesar 2.000. Jadi yang vehicle yang 8.000 dengan amount value depreciation 5.000 dijualnya 2.000 berdasarkan cek. Itu belum di-included di company record. Terus no depreciation on motor vehicle 94.000 has been charged, yang annual rate-nya adalah pakai residual ya ini. Depreciation-nya adalah 20%. Terus abis itu ada sales on credit 16.000. Terus ini nih, payment-nya, interest-nya ini baru kebayar half yearly. Sama yang terakhir, tax-nya itu ya dibayarnya 30% ya. Sekarang kita langsung masukin nih, revenue dari awal 1.850. Tadi ada penambahan, ada pengurangan 16. 16 itu dari mana? Itu dari sini, sales on credit. Jadi dia bilang revenue ada, tapi ini kan dibilang kayak gini nih. Ternyata sales on credit 16.000 yang dibuat pada saat 1 Juli itu udah dimasukin ke financial statement, dimasukin lagi, di double, makanya itu harus dikurangin. Kayak gitu ya. Terus abis itu cost of sales 1.040 sama 23 itu dapat dari mana? Berarti juga dilihat dari soal ini. Nih, dia kan beli lagi barang. Gitu ya. Tambahin lah. Terus dikurangin jadi segini. Sekarang depreciation ini dapat dari mana nih? Pertama kan awalnya 220, tapi dia lihat nih di sini. Ada 2.000, dia jual kan, jadi dikurangin 2.000. Terus ada juga costing 8.000, 5.000. Terus habis itu ada depreciation yang secara residual adalah 20% per tahun dari 94.000. Berarti langsung dimasukin aja. 220 dikurang 2, kan dia jual 2. Terus dikurangin sama nilai depreciation dia, ditambahin sama nilai awal dia, ditambahin sama depreciation dia tuh yang tadi 94.000 dikali 20%. Jadi 240 kayak gitu ya. Ini adalah nilai yang dia jual. Ini nilai depreciation dia. Ini nilai awal dia, yang ini nilai depreciation yang pakai residual ditambahin. Begitu. Nah, terus operating cost-nya kan nggak ada tambahan, beda-beda. Sekarang yang interest payable ada perubahan nih. Interest payable kan kebayar baru setengah, berarti langsung aja awalnya 35, berarti ya sekarang tambahin aja 35, 70. Nah, terus profit before taxation-nya jadi 86.
Terus setelah taxation ya, karena dia kasih tahu nih taxationnya 30%, nggak berubah nih, tetap itu dapat, maksudnya nggak berubah, dia taxation itu 30% dari soal, berarti langsung aja 86 kayak 30%, jadi 26. Terus dikurangin deh profit before taxation, dikurangin taxation, jadi profit of the year-nya adalah 60. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang agak ribet untuk perhitungan ini. Perhitungan statement of financial position. Nah, paling gampang adalah kalian ketik dulu sama persis. Ketik sama persis, maksudnya kalian nanti buat di Excel. Kalau ada soal kayak gini ya udah buat di Excel sama persis seperti ini. Nanti baru dibuat perubahannya. Kayak gitu. Ini udah kan sama persis kayak gini. Terus abis itu dibuatlah perubahannya. Perubahannya dari soal itu. Pertama, building itu ada perubahan nggak ya? Building nggak ada perubahan. Kenapa? Karena di soal nggak ada perubahan. Terus abis itu plan equipment ada perubahan, nggak ada juga, tetap. Yang berubah adalah apa tadi? Yang soal motor vehicle kan. Motor vehicle dari yang costnya itu 102, dia harus dikurangin 8. Karena apa? Awalnya kan 102. Nilai dia tuh sebenarnya 8. Berarti dikurangin 8. Terus abis itu yang depreciation-nya ada pengurangan nggak? Ada tuh tadi. Yang depreciation-nya itu harusnya 50, kan kalau di statement of financial position di sini 53.000. Ya kan? Terus di soal ada nih. Yang tadi kan udah ditambahin ya. Dikurangin. Di sini depreciation-nya 5.000. Terus ada lagi depreciation yang ini. Makanya dia ada perubahan. Jadi 5.000 dikurangin 5 ditambah 19. Ini sebenarnya bukan exactly 19. Jadi ini itu hasilnya dari 94.000 dikali 20%. Ini 94.000 dikali 20%. Berapa tuh? 18.800 ya. 94.000 dikali 20%, 18.800 kan. 18.800. Tapi dibulatkan lah jadi 19.000 gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, trade receivable itu 420 dikurang 16. Itu dari mana 16-nya? Yang tadi tuh ada sales kan. Yang salah. Terus habis itu cash at bank juga ada penambahan tuh. 2 tuh dari mana? Dari kita jual kan. Kita kan dapat duit dari kita jual si motor vehicle-nya 2. Kayak gitu. Nah, udah gitu udah langsung tuh dapat nih. Gak ada lagi perubahannya, kita langsung totalin aja asetnya berapa. Sekarang yang equity ini gak ada perubahan sama sekali. Borrowing juga gak ada perubahan. Yang perubahan adalah trade payable sama other payable. Trade payable ini other payable ini dari mana? 35 itu dari sini loh. Tadi kan ada income state interest yang dibayar cuma setengah. Yang ini interest yang dibayar cuma setengah. Yang soalnya yang ini nih half yearly, makanya dia jadi 35. Makanya dia langsung masukin aja 117 tambah 35, dia kurang 152. Ya udah deh, terus ditambahin. Jadinya kita bisa lihat bahwa total asset dengan total equity and liability itu sama. Berarti statement of financial position-nya itu adalah benar. Gitu ya. Harusnya agak susah ya. Begitu. Oh, ini tadi belum dijelasin ya. Yang ini trade payable dari mana? Dari 360 tadi kan ada dia beli apa? Dia beli purchase of for goods itu adalah 23.000 yang belum di-include. Makanya dia masuk itu payable. Gitu. Udah deh. Sekarang seharusnya dia udah ngerti ya. Semoga ngerti. Selanjutnya itu mau kita bahas yang assignment 5. Ini assignment terakhir bukan ya? Bener, assignment terakhir. Ini assignment tentang yang income
Cash flow. Kita bikin statement of cash flow. Ini pasti bakal keluar yang seperti ini di UTS, jadi harap belajar nih semua latihannya ulang lagi. Ini dilihat nih, jadi ada soalnya tuh dikasih income statement tahun 2015 begini. Terus dikasih statement of financial position tahun 2014 dan 2015 untuk lihat dari perubahannya. Ya kan? Nah, terus pertanyaannya ada nih, harus dilihat dulu nih. Ada pembagian dividen 60 million udah dibayar. Terus abis itu the interest payable expense was equal in amount to the cash outflow. Terus there was no share issue, berarti nggak ada issue yang diterbitin for cash during the year. Terus ada nih, company pay 50% of their tax during their accounting year, sama 50% in following year. Berarti si taxnya itu dibayarnya itu baru 50%, kayak gitu ya. Nah, sekarang diminta prepare of statement of cash flow-nya. Nah, pertama, statement of cash flow kan udah dikasih tahu bentuknya itu kayak begini. Pasti statement of cash flow bentuknya seperti ini. Ada dia cash of operation apa, terus kemarin misalnya ada investing juga apa, terus ada financing juga apa kan. Itu harus dibedakan. Kalau misalnya nggak ada financing dan itu, ya udah langsung aja kayak begini. Berarti cuma ada from operation. Nah, pertama itu ambil dari profit before taxation. Profit before taxation 170 itu langsung diambil dari sini. Ini soalnya, profit before taxation 170. Langsung aja ambil. Terus abis itu ada depreciation. Depreciation itu dari dapat 78. 78 itu depreciation dari mana? Dilihat dari sini nih. Dari sininya. Depreciation kita lihat di plant and machinery. Depreciationnya plant and machinery. Pertama kan plannya si itu kan awalnya itu adalah tahun 2015 325. Itu 325 dari mana nih? Dari sini. Awalnya itu dari sini 325. Di akhir tahun jadi 314. Terus tiba-tiba dia ada beli plant and machinery 67. Berarti ada perubahan dong. Berarti langsung aja dibuat kayak gini nih. Carrying 327, dia beli 67, terus terakhir carrying amount-nya 314. Berarti depreciation dia adalah 78. Gitu. Makanya di cash flow-nya dia langsung tulis nih 78. Terus abis itu kedua, interest expense. Interest expense ini dapat dari mana tadi tuh? Dia cuma bayar setengah kan, berarti bayar dulu 26. Nanti di interest paid-nya lagi ada 26 lagi nih, kayak gitu. Terus inventory. Selanjutnya kita lihat di sini ada lagi yang berubah, inventory. Terus abis itu inventory-nya itu berubah dari cara hitungnya tuh kayak gini nih. Inventory dari awal kan 41, di tahun 2015 jadi 35. Berarti ada penurunan inventory itu kira-kira dia akan, kalau namanya penurunan inventory berarti kejual dong inventory-nya. Karena kejual berarti ada cash masuk, makanya dia nambah. Terus trade receivable sekarang kita lihat trade receivable itu dari 139 dia naik jadi 145. Terus berarti ada increase in tax receivable. Kalau misalnya ada penambahan piutang, kan belum ada pemasukan uang kan, nggak ada tuh, makanya dia jadi mengurangi cashnya.
Sedangkan trade payable nih, trade payable itu dari 54 jadi 41 trade payable yang ini. Dia berkurang, berarti kita ada menggunakan uang kita untuk membayar payable. Makanya dia jadi mengurangi di sini. Terus langsung aja masukin semuanya. Terus di sini langsung deh interest paid-nya kan 26. Terus habis itu ada tax paid-nya itu 41, dividennya tadi dia bayar 60 sorry. Ini 41 tuh dari mana? Yang tadi soal yang ini. Company pay 50% their tax. Berarti bayarnya cuma 50%. Berarti tax-nya itu cuma dibayar 50%. Tax yang ini kan soalnya. Tax-nya cuma dibayar 50%, yang 23 ini 18 ini cuma dibayar 50%, berarti langsung aja nih 23 ini dapat 41% dari 23 ditambah setengah dari 36. 36 itu apa? 36 itu yang ini, taxation ini. 36 itu masih setengahnya, makanya dia bayar 23 ditambah 36 jadi setengahnya. Begitu ya. Jadilah si taxation yang harus dibayar 41. Begitu. Jadi cash flow-nya itu sekarang dilihat nih, generated of operation kan 261 dikurang 26, dikurangin tax, dikurangin dividen, jadilah sebenarnya net cash from operating activity kita adalah 134. Ini soalnya cuma ditanyanya adalah cash flow from operating activity. Nanti kalau cash flow semuanya berarti nanti ada apa aja tuh? Operating activity, cash flow from financing, cash flow from investing gitu ya. Begitu. Nah ini yang terakhir, pokoknya diingat aja, namanya accounting pasti selalu kayak gini nih, aset sama dengan liability sama equity, kayak gitu ya. Harta ada lagi nih, harta tambah beban sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada beban sama pendapatan, berarti beban itu selalu connect-nya ke harta, pendapatan itu connect-nya ke utang dan modal. Ini harus balance semuanya. Begitu. Nah ini tuh debit kredit ini kalau misalnya kita buat jurnal nih. Jadi kalau misalnya di accounting, misalnya kita harta bertambah, dia akan menambahnya jadi debit. Kalau harta berkurang, dia akan jadi kredit. Kalau beban kayak misalnya cost expense gitu bertambah, dia akan debit. Sedangkan kalau misalnya berkurang akan jadi kredit. Kredit itu maksudnya jurnal itu jadi di sini debit, di sini kredit gitu ya. Kayak gitu, biasa kan jurnal kayak gitu. Nah, kalau utang kebalikannya nih, karena dia ada di sisi kiri, di sisi kanan, sorry. Kalau misalnya utang bertambah, dia akan menjadi kredit. Kalau berkurang, dia akan jadi debit. Kalau modal dia bertambah jadi kredit juga, si berkurang jadi debit. Kalau pendapatan bertambah jadi kredit, berkurang juga jadi debit. Gitu, sama. Jadi ini berdasarkan dari hasil yang ini itu dari mana sih? Dari rumusnya yang awal banget gitu loh, yang kita tahu aset sama dengan liability tambah equity, kayak gitu. Ya udah, sekian review assignment hari ini. Semoga kalian ngerti semuanya. Kalau nggak ngerti tolong tulis di forum. Jangan lupa untuk coba latihan terus yang assignment sebelumnya. Kan ini udah dapet jawabannya. Coba latihan lagi tanpa lihat jawabannya. Untuk bisa kerjain nanti di UTS. Jangan lupa juga di UTS ada soal teori. Nanti teori itu kalian harus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan, terminologi seputar yang udah aku tanyakan. Misalnya dividen itu apa sih? Harta itu apa? Harta itu terdiri dari dua itu non current asset dan current asset. Current asset itu apa? Kayak gitu ya. Harus bisa jelasin. Coba dibaca-baca lagi dan latihan soal aja. Oke, sekian kelas hari ini.